dengan produk pertanian. Alhamdulillah sekarang PTBES ya sesudah memiliki sarana pertanian, omset terus makin meningkat. Artinya pemberdayaan kepada para petani, para mitra, kemudian kesejahteraan untuk para mitranya, alhamdulillah sudah dinikmati oleh banyak orang, ribuan orang, dan banyak para mitra yang sudah terbebas dari hutang dan riba. Nah, maka dari itu produk pertanian inilah sebuah konsep awal di mana owner ini kemudian memproduksi sarana pertanian ini ternyata tepat ya. Diawali tadi berbagai macam polemik ya. Kenapa jadi produk pertanian? Ternyata selama manusia itu hidup pasti tidak akan pernah berhenti untuk makan. Nah, sarana pertanian adalah sarana paling krusial ya, paling dibutuhkan atau paling prioritas ya untuk kebutuhan budidaya pertanian. Nah, alhamdulillah pada awalnya eco farming original ini ya sebagai produk baru di PTBES, para mitra mulai mengenal, kemudian seiring perjalanan alhamdulillah produk ini sudah dinikmati ya manfaatnya oleh para petani di daerah. Nah, tentunya di sini kita pun harus tahu ya apa keunggulan dari produk ini, kemudian apa yang menjadi kendala. Nah, itu kita harus tahu semua. Jadi ini alhamdulillah produk yang memang sangat luar biasa ya. Jadi dibutuhkan untuk luasan lahan 1 hektar dibutuhkan cuma 3 ons saja untuk komoditas padi ya. Atau setara dengan 10 tub, karena 1 tubnya ini adalah cuma 30 gram. Jadi dibutuhkan cuma 300 gram saja. Ini luar biasa karena di dalamnya ada teknologi. Sering saya sampaikan, masalah teknologi ini yang saya sering simpulkan, persyaratan teknologi ini cukup 2 saja. Yang pertama, bisa mempermudah kinerja untuk manusia. Yang kedua adalah teknologi diciptakan tanpa kesepakatan banyak orang. Itulah teknologi. Dan alhamdulillah di 4 produk yang dimiliki oleh PTBES, mulai dari eco farming original, Pilos Rolis, fotosintesa, dan agen hayat eco protector, di dalamnya mengandung teknologi. Maka dari itu produk daripada eco farming original ini sangat kecil ya, sangat kecil, tapi alhamdulillah manfaatnya sangat luar biasa. Seperti apa kinerjanya nanti akan kita bahas. Nah, inilah produk pupuk organik superaktif eco farming original ya. Kemudian nutrisi tanaman plus restorasi kesuburan tanah. Nah, restorasi ini hampir sama ya definisi dengan remediasi ya. Jadi untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan tanah yang sudah memang tersentuh oleh pupuk kimia sintetis dan pestisida kimia anorganik. Makanya dibutuhkan salah satu teknologi, yaitu teknologi mikroba untuk membenahi lahan-lahan yang sudah terjadi kerusakan tanah. Nah, kemudian saya ambil analogi juga bahwa lahan-lahan pertanian ya yang sudah terkena pupuk kimia sintetis, maka di situ akan ada ketergantungan. Para petani harus menggunakan itu lagi. Nah, silakan Bapak dan Ibu, sahabat petani cerdas PTBES, amati. Hutan itu tidak pernah ada yang mupuk, tapi kenapa subur? Nah, kesimpulannya karena memang belum terkena yang namanya dampak dari penggunaan pupuk kimia sintetis. Nah, jadi setiap lahan pertanian yang sudah terkena pupuk kimia sintetis, di situ petani akan dibuat ketagihan. Bayangkan dari tahun 70-an, sekarang 2022, pupuk NPK yang digunakan untuk komoditas padi itu cukup 70 kg saja. Nah, sekarang kenapa harus 7 kintal? Nah, itulah yang disebut ketergantungan. Bahkan kita prediksi 2050 itu pun pasti akan meningkat bisa sampai 1 ton per hektar. Nah, sebetulnya bukan daripada kandungan pupuk kimia sintetis tersebut yang jelek ya, tapi yang jadi masalah adalah kemampuan tanah dan tanaman sudah tidak bisa lagi menyerap nutrisi tersebut karena memang banyaknya ikatan-ikatan logam berat yang ada di sekitar lahan pertanian di Indonesia sehingga nutrisi itu tidak bisa diserap sepenuhnya oleh tanaman. Nah, itulah penyebab utamanya. Maka dibutuhkanlah teknologi yang ada salah satunya pada eco farming original ini yang mengandung teknologi mikroba, ya mikroba itu identik dengan bakteri, ya. Kemudian dan di dalamnya pun mengandung nutrisi lengkap yang dibutuhkan oleh tanaman. Kemudian berikutnya eco farming original ini alhamdulillah ya, per Januari ya 20 Januari 2020 itu diberikan izin edar oleh Kementan ya sebagai pupuk organik ya berupa briket atau pupuk padatan.
Nah, ini alhamdulillah pupuk eco farming ini ya diberikan izin oleh Kementan, kemudian beberapa bulan berikutnya, terutama di bulan September ya, berarti 8 bulan berikutnya, ini bahwa pupuk eco farming ini masuk kategori organik, yaitu diberikan oleh lembaga sertifikasi organik atau LSO atau Indonesian Organic Farming Certification, Innovis, dari di bawah Kementan. Nah, inilah pupuk organik yang memang mempunyai cita-cita besar ya di dalam merubah paradigma potret pertanian di Indonesia. Kemudian hasil analisisnya pun bisa dilihat di sini ya. Jadi SEO organiknya mengandung 51,06%, cukup tinggi ya. Ini SEO organik yang ada pada kandungan bahan organik yang ada pada eco farming original ya. Kemudian karbon per nitrogennya 15,24, ini 13 sampai 15 ini kandungan yang sudah diserap sebagai nutrisi oleh bentuk tanaman. Kemudian nitrogen totalnya 3,35%, P2O5-nya 4,84%, K2O-nya 1,47%, kadar air 15,32%, dan pH-nya 7,05%. Nah, ini adalah hasil kajian daripada Kementan ya, kajian terakhir sebelum izin edar ini dikeluarkan. Nah, kemudian berikutnya, ya, saya coba dulu. Ya, bahwa eco farming original ini mengandung 13 unsur hara lengkap ya yang dibutuhkan tanaman. Nah, ini unsur hara ini para sahabat petani cerdas PTBS ini harus hafal ya. Apa yang disebut dengan hara makro primer, apa yang disebut dengan hara makro sekunder, apa yang disebut dengan hara mikro esensial. Ya. Nah, ini bisa dilihat ya bahwa hara makro ini ada dua jenisnya, makro primer dan makro sekunder. Nah, untuk hara makro, nitrogen, fosfor, dan kalium ya, itu dibutuhkan dalam jumlah besar untuk setiap komoditas tanaman, baik itu tanaman pangan, palawija, hortikultura, perkebunan, dan kehutanan. Itu hara makro primer namanya ya. Kemudian hara makro sekunder. Nah, hara makro sekunder ini adalah hara makro kedua yang dibutuhkan oleh tanaman setelah nitrogen, fosfor, dan kalium. Nah, itu adalah kalsium, magnesium, dan sulfur. Nah, ini ada 3 ya, kalsium, magnesium, dan sulfur. Kemudian hara mikro esensial. Nah, hara mikro esensial ini dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Kalau kebanyakan bisa keracunan. Salah satunya adalah ferrum, zinc, mangan, molybdenum, cuprum, boron, klor. Ini tuh semuanya ada 7. Ini sudah diujikan di diujikan di Pusat Teknik Kelapa Sawit, labnya PPKS Medan. Ini dulu waktu saya menjadi tim konsultan khusus eco farming, ini saya ujikan dan ternyata lengkap semuanya ada. Nah, kemudian di laboratorium Universitas Padjadjaran pun dicek ya, karena memang pengecekan ini ya tergantung permintaan, tergantung apa yang mau diceknya. Nah, kalau tadi di Pusat Penelitian Kelapa Sawit Medan ini cukup lengkap alatnya ya, jadi ada semua. Nah, kemudian ini bisa dilihat ya, kemudian SEO organiknya berapa, C/N rasionya berapa, kadar airnya berapa, ini ada semua di sini ya. Jadi SEO organik 51,06%, karbon per nitrogennya 15,24% ya. Kemudian logam berat ya, karena memang tipe-tipe sumber daripada yang ada pada kandungan pada bahan yaitu mengandung logam, tapi itu pun ditolerir tidak terlalu masalah. Yang penting ini aman untuk dikonsumsi, tidak ada mengandung residu berbahaya ya. Dan kemudian mikroba kandungan pH-nya, nitrogen, fosfor, kaliumnya, kemudian mikroba kontaminannya negatif ya, salmonella dan E. coli, Escherichia coli, kemudian hara mikroesensialnya sudah cukup ada. Ini diujikan di laboratorium pada tahun berapa ini? 5 Juli 2019 ya. Nah, ini sertifikat yang dikeluarkan oleh Pusat Teknik Kelapa Sawit ya. Jadi diminta beberapa sampling. Ini kalau diujikan semua ada semua ya. Jadi dulu alatnya yang sedang rusak itu adalah pengujian alat untuk mengujikan molybdenum ya, MO. Nah, molybdenum ini di sini tidak ada, tapi secara prinsip ini mengandung 13 unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Ya. Nah, kemudian secara kualitatif dan kuantitatif ya. Jadi produk eco farming original ini sudah pernah diujikan
di Sekolah Farmasi ITB ya. Sekolah Farmasi ITB, yaitu diujinya adalah analisis mikroba kualitatif dan kuantitatif. Ya, yang disebut dengan kualitatif ya, itu adalah disebut kuantitatif itu adalah jumlah ya, jumlah rata-rata per sampling ya, per cawan itu berapa. Kalau kualitatif itu berhubungan dengan jenisnya ya, jenis yang teridentifikasi itu jenis bakteri apa saja. Nah, ini alhamdulillah sudah diujikan ya. Ini hanya sebatas gambaran saja ya. Nah, ternyata dari uji kuantitatif mikroba produk ekofarming original ini ya, ini bisa dilihat ada 4 kemasan, kemudian ada pengulangan sampai beberapa kali ya. Di sini bisa dirata-rata ternyata koloni forming unit per gram yang ada pada ekofarming original ini ya, itu dirata-ratakan 17,50 kali 10 pangkat 10 ya. Jadi kalau didefinisikan itu sama dengan 170,5 miliar jumlah koloni forming unit ya di dalam 1 gramnya bobot ekofarming original. 170,5 miliar ya, itu sangat luar biasa tanpa difermentasi. Nah, maka nanti ada arahan yang diberikan kepada para mitra. Sebetulnya kunci keberhasilan seperti apa di dalam mengaplikasikan produk ekofarming original ini. Nah, nanti akan saya sampaikan. Kemudian dari uji kuantitatif ya. Nah, sekarang informasi terbaru ya, karena memang Pak Dr. F. Saifuddin pun beliau masuk ke dalam tim produsen untuk memperbaiki terus kualitas yang ada ini ya. Nah, itu informasi dari beliau, jenis bakterinya pun saja sekarang sudah ada 18 jumlah jenis ya, jenis dari bakteri yang digunakan. Kemudian dari kualitas nutrisi dan lain-lainnya itu jauh lebih lengkap lagi. Ini informasi terbaru ya. Nah, kemudian ini beberapa hasil pengamatan ya, yang tabel kedua yaitu analisis kualitatif ya mikroba produk ekofarming original. Nah, ini bisa dilihat ya, ada koloni-koloni bundar, kemudian halus, licin. Nah, itu diidentifikasi ternyata jenis Pseudomonas. Kemudian ada lagi yang koloninya bundar tapi rata-rata kurang dari diameter 5 mm ya, kecil. Nah, itu jenis Rhizobium. Nah, ini diidentifikasi ya per bakterinya. Nah, di sini disimpulkan ya, tadi yang pertama dari hasil uji kuantitatif ini bahwa ekofarming original tanpa fermentasi pun per gramnya itu koloni forming unit per gramnya itu 170,5 ya, 170,5 miliar. Nah, itu sudah sangat cukup luar biasa ya. Nah, maka dari sini kita bisa melihat nanti seperti apa kinerja dari ekofarming ini supaya kita meminimalisir supaya terhindar daripada salah aplikasi. Nah, ini kuantitatif dan kualitatif ya. Nah, kemudian tadi yang sudah dicek ya, itu Rhizobium, Azotobacter. Nah, ini pun kembali kepada fasilitas yang ada di lab tersebut ya. Maka yang teridentifikasi cuma beberapa saja. Nah, ini kalau kita bisa melihat ya, ini hasil uji ya. Ini per 10 Juni 2021 ya. 10 Juni udah 1 tahun lebih ya, masih update ya. Nah, kemudian di sini bisa dilihat. Nah, ini yang diujikan di labnya Pak Dr. F. Saifuddin dulu sebelum beliau masuk ke dalam tim risetnya ekofarming original. Nah, ini baru 8 saja yang teridentifikasi ya di labnya Pak Dr. F. Nah, sekarang informasi terbaru sudah ada 18 bakteri yang siap-siap untuk merestorasi kesuburan tanah di Indonesia. Dan ini alhamdulillah per produksi bulan Februari ya, sekarang ekofarming yang sekarang ini jauh lebih mantap kualitasnya ya. Nah, ini bisa dilihat ada jenis Rhizobium, Lactobacillus, Trichoderma, Mycorrhiza, Xylotip, Bacillus, Nitrobacter, Fosfat. Kemudian ada fotosintesa bakteria juga. Nah, ini jauh dilengkapi ya, karena memang terus ditingkatkan kualitasnya karena memang adanya diversifikasi produk di PT BES
ya yang berbeda produsen, maka eco farming pun mau tidak mau harus ditingkatkan kualitasnya. Ini di labnya Pak Dr. F. Saifuddin, ini baru 8, yang terbaru ada 18 jenis bakteri. Nah, kemudian dari uji sertifikat atau uji sertifikasi atau uji efektivitas atau uji efikasi ya eco farming original ini per 1 Agustus 2019 ini telah diujikan juga di Unpad ya, bahwa eco farming original ini dibuatlah uji ada 10 parameter. Jadi parameter A sampai J ya. Nah, ada yang kontrol, ada yang NPK standar ya. Ini yang kontrol ini menggunakan netral, dia tidak menggunakan eco farming, tidak menggunakan pupuk kimia sintetis ya. Kemudian yang parameter B-nya mendapatkan 9,569 kg ya, atau 9,5 ton ya. Ini satuannya dalam ton, sama saja ya. Kemudian yang parameter C, D, E, F, nah ternyata di parameter J lah yang bisa meningkatkan produktivitas hasil bisa tembus di atas 17,605 kg atau 17,6 ton. Nah, ini ternyata apa kuncinya? Nah, kuncinya di sini masih menggunakan NPK anorganik ya, 3/4 NPK anorganik, 3/4 eco farming, itu ada peningkatan hasil. Nah, maka dari uji-uji yang ada ini nanti akan kita simpulkan ya. Nah, ini bisa dilihat Bapak dan Ibu semua. Jadi hasil kajian-kajian yang ada ini ternyata parameter ya yang J ya, ini dari tabel yang paling atas itu bisa mendapatkan pendapatan kotor 70.420.000 untuk luasan jagung manis ya, komoditas jagung manis luasan 1 hektar itu bisa mendapatkan 70.420.000 rupiah ya, dengan mendapatkan tonasenya 17,605 kilogram atau 17,6 ton dikali 4.000 ya, ini asumsinya harganya 4.000. Nah, inilah uji efektivitas, uji efikasi yang sudah yang pernah diujikan oleh produsen ya di Universitas Pajajaran. Nah, ternyata ada 10 parameter ya, 10 parameter yang betul-betul diujikan. Parameter mana yang bisa meningkatkan hasil? Ternyata yang masih ada kombinasi antara NPK organik dengan eco farming original. Nah, kalau dilihat di sini ya, ini di bawahnya tabel harga benih berapa ya, kemudian pestisidanya berapa, kemudian hari kerja pria dan hari kerja wanita itu berapa ya. Nah, itu di sini sudah lengkap semua. Nah, kemudian yang paling utama di sini kita simpulkan ya dari hasil uji tersebut bahwa yang diasumsikan ya, ini ada harga jual jagung manis per kilogramnya itu Rp4.000. Nah, ini jadi kalau dengan menggunakan eco farming 3/4% dan 3/4 NPK anorganik di sini bisa mendapatkan hasil cukup tinggi ya. Ya, modal yang biaya produksi yang dikeluarkan 17.422 tapi bisa mendapatkan pendapatan kotor 79.222.500. Nah, keuntungannya 61.800.000 rupiah. Nah, ini ada revenue per cost ya. Revenue itu berarti pendapatan kotor dibandingkan dengan cost. Nah, kalau benefit per cost adalah keuntungan per cost ya. Jadi 3,55 itu artinya B per C-nya itu adalah setiap Rp1 yang dikeluarkan maka akan mendapatkan Rp3,55. Nah, ini yang artinya dari B per C. Nah, ternyata kesimpulan dari uji-uji yang ada ya, di sini ada eco farming yang berdiri sendiri 100%. Nah, itu tidak direkomendasikan dulu oleh produsen ya. Nah, maka di sini ada yang kombinasi. Nah, maka kita simpulkan hasil daripada uji ini adalah cuma 4 poin saja. Ini yang kita simpulkan ya. Jadi kunci keberhasilan ya budidaya pertanian khusus untuk sarana pertanian eco farming original ya. Pertama, kunci keberhasilannya adalah yang pertama, kinerja eco farming original itu akan optimal jika ketersediaan bahan organik di lahan itu yang berupa C organik ya. Ini tidak ada hubungannya dengan C organik yang ada pada eco farming original. Jadi C organik ini adalah karbon organik ya, karbon organik atau material organik yang berasal dari makhluk hidup tadi, baik itu kotoran ternak, serasa dedaunan, jerami dan lain-lain yang dikembalikan kepada lahan.
Ya, ini disebutnya SEO organik. Nah, itu jika sudah betul-betul ideal, maka di sini pertumbuhan akan semakin dahsyat, akan semakin bagus ya untuk tanaman ya, baik di fase vegetatif dan generatif. Jadi kunci utama dalam aplikasi eco farming original ini adalah kinerja eco farming akan optimal jika ketersediaan bahan organik di lahan yang berupa SEO organik, berupa pupuk kandang dan bahan organik lainnya di lahan itu betul-betul tersedia secara ideal. Itu kunci keberhasilannya. Nah, kemudian kalau bahan organik di lahan itu tidak ideal, bahkan kita tidak memasukkan, nah itu parameternya tancap saja kalau di lahan padi itu kita nanam padi. Nah, harusnya kalau misalkan ini mengandung SEO organik yang betul-betul ideal, maka tanaman itu akan respon ya terhadap pertumbuhan vegetatif, mulai dari perbanyakan anakan padi, kemudian mulai juga warna hijau daun ideal dan lain-lain. Tapi kalau belum, maka kita masuk ke poin yang kedua, yaitu jika ketersediaan bahan organik lahan itu belum ideal, maka harus atau bukan ini ya, maka prinsipnya kebutuhan NPK anorganik itu jangan dilepas dulu, karena berdasarkan diskusi saya dengan Pak Dr. F. Saifuddin pun di lahan Indonesia ini sudah terbiasa yang namanya pupuk kimia sintetis. Ya, jangan sampai 25-50% ini kita tidak masukkan untuk di tahap awal. Kalau SEO organik di lahan itu belum betul-betul belum ideal. Nah, maka 25% ini harus kita berikan ya di umur 7 hari setelah tanam. Nah, adapun kalau misalkan cukup 25% sudah cukup ideal, maka 25% yang kedua ya atau total 50% itu tidak usah digunakan lagi, atau 20% kedua tidak usah digunakan lagi. Itu kunci keberhasilannya. Nah, jadi di dalam ya mengedukasi produk eco farming original ini prinsipnya mudah ya. Kita pelajari berbagai macam uji efektivitas ya yang ada, kemudian kita ketahui bahwa salah pertanian di PTBS ini ada 2 SOP ya. Ada SOP eco farming original yang berdiri sendiri dan ada SOP base farming ya. Base farming ini yang didominasi oleh FPP, fotosintesis dan PSR. Maka poin yang kedua ini 25-50% itu harus dipegang dulu, jangan sampai dilepas. Ini berdasarkan kajian daripada uji efektivitas untuk jagung manis yang tadi saya sampaikan ya. Nah, maka dari itu jangan sampai terjadi seperti ini. Yang poin nomor 1, SEO organik di lahan itu betul-betul belum ideal ya. Yang kedua, kita tidak mau memasukkan pupuk NPK anorganik 25 dan 50%. Itu bahaya. Karena kita ketahui setiap perizinan pupuk organik ya, itu izin edar diberikan oleh lembaga yang berwenang, Kementan. Itu kandungan NPK-nya tidak boleh lebih dari 5%. Nah, maka dari situ kita harus tahu eco farming original ini, Pak, kok ada misalkan mitra di suatu daerah bisa eco farming 100%, berarti kesimpulannya SEO organik yang ada di lahan itu adalah betul-betul ideal. Karena SEO organik ini adalah ibarat bahan masakan. Nah, eco farming original ini adalah teknologi mikroba yang identik dengan koki handal yang siap memasak, ya, kemudian memiliki peralatan canggih. Nah, kebetulan bertemu dengan bahan raw material, bahan organik yang siap dimasaknya, maka di situ akan menjadi nutrisi terbaik untuk tanaman. Nah, yang jadi masalah, jangan sampai SEO organik di lahan itu tidak kita masukkan dan memang belum ideal. Nah, yang kedua, poin kedua ini tidak mau memasukkan karena ingin organik. Itu jangan sampai seperti itu. Ya, jadi yang namanya pupuk organik harus didukung dengan material organik juga. Yaitu salah satunya di pupuk kandang tentunya ya. Nah, kemudian masuk ke poin yang nomor 3, pembuatan larutan eco farming original untuk lahan atau media tanam dari tim base farming itu tidak usah difermentasi lagi. Nah, ini pun arahan dari Pak Dr. F. Saifuddin ya, beliau merekomendasikan juga tidak usah difermentasi lagi. Karena apa? Karena fermentasi ini adalah multitafsir. Setiap mitra punya cara-cara tersendiri. Nah, kalau fermentasi itu tidak sesuai kaidah fermentasi, maka biang tersebut akan bersifat menjadi kurang bagus ya kontak dengan tanaman. Nah, maka di sini perlu saya sampaikan, pembuatan larutan eco farming original untuk lahan atau media tanam ya tidak usah difermentasi. Karena tadi tanpa difermentasi pun ya
kuantitatif ya. Kuantitatif daripada ekofarming original ini sudah tembus di 170,5 miliar ya CFU per gram. Nah, maka dari itu kinerja ekofarming original tanpa implementasi pun tetap akan optimal. Nah, ini Bapak dan Ibu, sahabat petani PTB, silahkan dipahamkan di screenshot. Ini kunci daripada aplikasi ekofarming jika ingin berhasil. Ya. Kemudian masuk ke poin yang keempat. Ya, ini aplikasi yang direkomendasikan oleh produsen yang diaplikasikan pada daun. Ya. Pembuatan larutan ekofarming original untuk sasaran daun atau tanaman itu tidak boleh difermentasi, ya, dan tanpa penambahan glukosa. Jadi Bapak dan Ibu yang sudah waktunya nih mendampingi para petani ya, jadwalnya untuk pemupukan nutrisi melalui daun itu tidak ada lagi istilah fermentasi dan penambahan glukosa. Maksimal pencampuran itu hanya 15 menit saja. Pak, bagaimana mungkin 15 menit jalan kakinya saja? Nah, maka kesimpulannya itu untuk mempermudah ini semua jangan dimasukkan ke dalam air semua. Jadi tubnya ekofarming ini jangan dimasukkan ke dalam air semua, tapi ambillah 1/10 tubnya, yaitu sekitar 3 gram ekofarming original, masukkan ke dalam pelarut 100 ml. Nah, ini pelarut ini jangan dibuat pusing mencari bahan-bahan yang menyulitkan para petani. Ya, jadi misalkan mewajibkan air kelapa karena mengandung sitokin, auxin, dan gibberellin di tengah-tengah hutan kelapa sawit, ya nggak bakal menerima ya, nggak bakal mendapatkan itu. Maka pelarut ini saya rekomendasikan cukup air biasa saja yang memiliki pH 6,0. Kemudian volume semprot air 15-17 liter atau kita bulatkan di 17 liter, kocok secara homogen kemudian aplikasikan. Ya, jadi satu tub ini diaplikasikan untuk 10 tangki ya, 10 tangki untuk 10 tangki ya. 17 liter, per tangkinya 17 liter, maka dibutuhkan volume semprot 170 liter. Kemudian aplikasi ekofarming pada lahan 1 hektar diperlukan volume semprot air sebanyak 15-17 liter per tangkinya, berarti totalnya 170 liter paling banyak. Bagaimana kalau dibuat 200 liter? Tidak masalah ya, tapi dosisnya ini 1 tub per hektar ya, dan memang tidak dibebani harus menjadi 20 tangki ya, karena banyak petani yang memang komplain. Setelah aplikasi cukup 10 tangki saja, nah ini tidak kita beratkan harus 20 tangki, karena memang kalau saya memang betul-betul basicnya petani ya, 10 tangki saja sudah cukup ya, yang apa namanya, yang volumenya 17 liter per tangki. Nah, ini kunci keberhasilan ini alhamdulillah ya. Setiap para mitra yang mau mengaplikasikan produk ekofarming original, kuncinya ini. Nomor 1, penentu keberhasilan, yaitu ketersediaan C organik di lahan. Tapi kalau C organik di lahan ini belum ideal, maka 25-50% ini jangan sampai dihilangkan. Kalau di komoditas padi, saya sarankan di 7 dan 33 HST diaplikasikan. 25% NPK anorganik pertama di di 7 HST dan 25% kedua 33 HST. 33 HST ini penggunaan NPK anorganik ya, kalau sudah ideal ini kita tidak lagi menggunakan ya, cukup di umur 7 HST saja. Nah, itu situasional dan sesuai dengan kebutuhan nutrisi yang diserap oleh tanaman. Nah, kemudian yang poin nomor 3 diulang lagi, pembuatan larutan ekofarming original untuk lahan media tanam tidak usah difermentasi lagi. Contoh, kalau kita punya lahan 1 hektar untuk mau menanam padi, jadi 6 tub ekofarming original kita masukkan ke dalam 1 liter pelarut, kocok secara homogen, ambil 100 ml untuk 1 tangki. Ya, berarti tangkinya 17 liter air ya, volumenya. Kemudian masuk ke dalam tangki 17 liter air, semprotkan untuk 1000 meter persegi. Nah, habis ambil lagi larutan ekofarming original 100 ml lagi untuk 1000 meter persegi yang kedua. Dan sampai 10 kali aplikasi beres semua di masa pratanam. Nah, yang paling urgent itu poin nomor 4. Aplikasi pada daun ya, itu tidak boleh ada yang namanya pembiangan ya, yang di atas 1 jam 2 jam itu akan bermasalah. Karena kandungan daripada ekofarming original ini mengandung lactobacillus ya, sebagai probiotik. Ya, probiotik, makanya ekofarming original ini bisa digunakan sebagai obat ternak. Tapi kalau untuk ketanaman, lactobacillus itu ya di dalam kondisi tub yang masih tertutup, yang masih di dalam plastik vakum ya, itu masih dorman ya, dorman dan tidur, mati tidak, hidup pun tidak. Nah, ketika kontak dengan air
maka di situ akan memproduksi asam laktat. Asam laktat itu adalah asam fermentasi yang berbau tape ya, bau-bau khas fermentasi. Nah, asam yang dihasilkan dari aktivitas lactobacillus tersebut, kalau kita dibiarkan minimal 1 jam 2 jam, itu akan biang tersebut akan bersifat asam. Maka kalau biang sudah bersifat asam, ya, maka tanaman atau stomata mulut daun tidak akan merespon nutrisi tersebut karena cirinya atau syaratnya stomata bisa menyerap nutrisi itu pH-nya minimal 6,0 untuk tanaman pangan ya. Kalau di sawit di 5,5 pun bisa. Nah, maka itu kunci keberhasilannya harus dipahami ya. Nah, kemudian aplikasi eco farming original ini tetap yang direkomendasikan adalah sesuai 4 jam siklus tanaman, yaitu di jam 6 sampai jam 10 pagi. Cara pengaplikasiannya ketika stomata mulut daun terbuka lebar. Nah, kemudian 25-50% ini digunakan ya kalau di komoditas jagung sama di 7 dan 33 HST boleh. Kemudian padi 7 dan 33 HST boleh ya sebagai pemacu pertumbuhan vegetatif, fase vegetatif untuk setiap komoditas. Nah, maka di tahap awal ini analogi kalau kata Pak Dr. F. Saipudin. Jadi lahan di Indonesia ini sudah terbiasa menggunakan kimia sintetis. Maka ibarat seseorang yang sudah terbiasa makan nasi kemudian tiba-tiba dihentikan, maka di situ akan ada kejutan ya, baik yang terkena penyakit mah dan lain-lain. Nah, maka untuk tahap awal ini 25 dan 50% jangan dilepas dulu kalau ketersediaan bahan organik lahan itu betul-betul belum ideal. Karena ini kunci keberhasilannya. Dan alhamdulillah yang mengikuti rekomendasi dari tim base farming ini, ya alhamdulillah ini anti gagal ya. Karena secara prinsip di dalam pengaplikasian eco farming original ini, yaitu intinya biang itu jangan bersifat asam. Karena bersifat asam itu karena ada aktivitas lactobacillus yang sudah kontak dengan air, maka akan menghasilkan asam laktat. Maka poin keempat caranya adalah diambil 1/10 tub eco farming original, ya, sebobotnya 3 gram, masukkan ke dalam 100 ml pelarut air biasa saja yang memiliki pH 6,0, kemudian plus volume semprot 17 liter kita tentukan saja. Nah, kocok secara mungkin untuk luasan 1000 meter persegi. Nah, jadi cukup simpel ya. Nah, kemudian adapun kalau ingin menggunakan SOP eco farming original, kita rekomendasikan hanya menggunakan eco plant protector saja, penghamanan penyakit tanaman. Jadi kalau kita punya jadwal di 14, 28, 42, dan 56, maka aplikasi eco plant protector itu 2 hari sebelum aplikasi yang tadi saya sebutkan tadi. Misalkan eco farming jadwalnya di 14 hari setelah tanam. Nah, 12 hari setelah tanam itu aplikasi eco plant protector dulu. Nah, kemudian setelah 14, 28, nah 26-nya itu aplikasi eco plant protector dulu. Kemudian 42, berarti 40 harinya AST-nya, 40 AST-nya itu aplikasi eco plant protector dulu. 56 aplikasi eco farming. Nah, itu ada interval 2 hari sebelum aplikasi eco farming original diaplikasikan agen Hayati eco plant protector. Pak, boleh nggak dicampur dengan fotosintesa atau PSR eco farming? Nah, sampai sekarang dari tim base farming tidak merekomendasikan itu semua ya, karena memang produk diversifikasi produk atau keragaman produk di PT Base ini ada 3 produsen yang berbeda-beda. Makanya SOP eco farming original ini dia berdiri sendiri. Ya. Beda lagi dengan SOP base farming yang didominasi oleh eco plant protector dan fotosintesa serta PSR. Nah, ini karena ini membahas masalah eco farming, jadi SOP eco farming itu berdiri sendiri tanpa ada tambahan pupuk lainnya, terutama di sarana base farming. Nah, ini gambarnya seperti ini. Pak, bagaimana saya ketika pengaplikasian kok tanaman tiba-tiba menguning? Apa permasalahannya? Itu kan harus kita ketahui. Ya. Nah, ini penyebab tanaman menguning setelah aplikasi eco farming original. Ya, boleh nomor 4 dulu. Tangki yang digunakan tidak steril karena memang bekas penggunaan herbisida. Nah, ini bisa dijadikan kesimpulan bahwa tangki untuk aplikasi eco farming ini sudah tidak boleh dicampur lagi dengan penggunaan racun ya di tangki yang sama. Jadi harus ada tangki khusus untuk berbahan organik. Ini tangki yang digunakan tidak steril dan bekas herbisida. Kemudian penyebab tanaman yang menguning yang berikutnya adalah larutan eco farming original ini bersifat asam seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau biang atau larutan eco farming original ini bersifat asam karena ada aktivitas lactobacillus kontak dengan air, ya kemudian di situ akan masuk asam laktat, asam fermentasi, maka
di situ pH akan bersifat asam. pH biang ekofarming akan bersifat asam dan di situ tidak akan direspon oleh tanaman. Nah, maka ini harus dipahami semua, ya. Jadi yang sudah diedukasi oleh tim base farming tidak ada lagi istilah fermentasi baik di masa pratanam maupun di pasca tanam. Itu kunci keberhasilannya. Kemudian penyebab tanaman menguning setelah aplikasi ekofarming apalagi? Nah, ini glukosa yang diberikan pada proses produksi ekofarming original, ya, itu akan menutup stomata mulut daun. Jadi glukosa itu C6H12O6 itu unsur karbonnya untuk perkembangbiakan mikroba, ya. Salah satunya kalau kita punya biang diberikan glukosa, ya, itu bisa meningkatkan kemampuan reproduksi, ya, perbanyakan sel dan akhirnya mikroba itu akan bersifat semakin banyak, ya. Nah, cuma di sini glukosa yang diaplikasikan pada ekofarming original, ya, sebagai katakanlah tadi, ya, sebagai makanan utama, ya, unsur karbonnya ini. Nah, ini kalau diaplikasikan dimasukkan ke dalam biang ekofarming original, kemudian diaplikasikan ke daun, maka stomata akan tertutup. Dan kalau stomata akan tertutup, artinya ibarat orang dalam kondisi lapar, mulutnya dilakban. Ini analoginya Pak Dr. M. Syafruddin seperti itu kajiannya. Nah, akhirnya apa? Jadi lengketnya daripada glukosa tersebut itu bisa menutup stomata mulut daun sehingga tanaman tidak bisa respirasi atau bernapas. Karena ibarat tadi, ya, orang mau makan tapi kondisi dilakban, ditutup mulutnya. Itu tidak bisa. Nah, kemudian yang paling utama juga lactobacillus yang ada pada kandungan ekofarming original, ya, itu bersifat anaerob. Anaerob itu bersifat hidup tanpa oksigen. Nah, kalau kontak dengan oksigen, ya, maka di situ akan menyumbat stomata mulut daun. Ini bawaan dari kajian saya Pak Dr. M. Syafruddin. Makanya saya berdiskusi dengan beliau saja lah. Ya, intinya produk ini produk yang sangat luar biasa, ya. Cuma apa yang direkomendasikan dari tim base farming, ya, intinya ini saja. 4 poin kunci keberhasilan aplikasi ekofarming original. Jadi cuma segini saja intinya. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan tadi penyebab menguningnya, inilah kesimpulannya, ya. Jadi jangan sampai ada kesalahan dalam aplikasi. Dan alhamdulillah hasil kajian-kajian yang sudah ya, yang mengikuti rekomendasi dari tim base farming rata-rata cukup berhasil, ya. Nah, sekarang Pak, bagaimana caranya? Ekofarming kan original. Kemudian di situ ada rekomendasi di brosur masih menggunakan NPK lainnya atau pupuk lainnya 25%, gitu kan. Bagaimana Pak? Nah, itu ada strategi juga. Salah satunya bisa penggunaan urin ternak sebagai pengganti pupuk urea. Karena urin ini, terutama urin kelinci, itu mengandung 2,77% kandungan nitrogen organik berupa senyawa nitrat. Itu pun bisa mengganti kebutuhan nitrogen, ya, atau pengganti urea sintetis, ya. Itu pun bisa diganti. Jadi banyak caranya. Dan alhamdulillah yang menggunakan urin ternak sebagai pengganti NPK anorganik, ya, terutama unsur nitrogen, ya alhamdulillah banyak yang berhasil. Nah, maka dari itu Bapak dan Ibu semua harus tahu kunci keberhasilan di dalam aplikasi ekofarming original ini, jangan sampai keliru, ya. Karena dulu disimpulkan ekofarming originalnya sampai 42 halaman lebih, ya. Kemudian di buku farming guidebook-nya yang disusun oleh tim base farming hanya 6 halaman atau 3 lembar saja. Nah, sekarang saya simpulkan lagi, cuma 4 poin saja ini kunci keberhasilannya. Nah, kemudian setelah tahu kunci keberhasilannya, silakan aplikasi sesuai brosur yang direkomendasikan oleh produsen. Nah, adapun kalau misalkan Pak, tanaman ini sudah ditanam Pak, untuk tanaman tabu lampot bagaimana? Ya, prinsipnya sama. Ya, prinsipnya sama. 1/10 tub itu 3 gram, kita larutkan dalam 100 ml air, kemudian masukkan ke dalam tangki 17 liter air. Silakan aplikasikan untuk di sekitar satu tangki tersebut, untuk di sekitar pekarangan kita, misalkan di tabu lampot di sekitar kita, sekitar rumah kita misalnya. Nah, jadi itu kunci keberhasilannya, dan itu rutin rata-rata setiap 2 pekan sekali diaplikasikan. Ya, itulah aplikasi ekofarming original. Ikuti apa yang direkomendasikan oleh produsen melalui brosur, itu jadwalnya. Kemudian kalau ini adalah kunci keberhasilannya. Nah, ini pun sama harus dipahami, ya, harus dihafalkan di dalam isi kepala, ya, bukan dari luar.
Nah, maka nanti insya Allah kunci keberhasilan ini banyak yang menghantarkan para mitra yang berhasil dalam budidaya pertanian. Ya, ini kuncinya itu saja ya. Baik Bapak dan Ibu, sudah jam 14:04 ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan pencerahan ya kepada para mitra, tentunya yang mengaplikasikan ekofarming original ini untuk komoditas tanaman pangan, palawija, hortikultura, perkebunan, dan kehutanan. Kemudian sarana pertanian di PTBS ini ada 2 SOP. Yang pertama SOP ekofarming original, yang kedua SOP best farming. Nah, itu pilihan saja silahkan. Nah, ini karena ini materi menyangkut tentang ekofarming original, maka Bapak dan Ibu yang ingin bertanya ya, partisipan bertanya mengenai seputar ekofarming original ini, maka nanti akan saya buka ya sesi pertanyaan khusus bertanya tentang ekofarming original. Untuk itu sesi pertama ini saya sempurnakan dengan alhamdulillah. Saya cek dulu Mas Budi ini masuk tidak ya? Kalau masuk bisa bantu. Oh ternyata nggak ada ya. Baik Bapak dan Ibu, akan saya buka sesi tanya jawab mengenai ekofarming original. Jadi yang bertanya di luar itu tidak akan saya tanggapi dulu ya, karena ini khusus materi ekofarming original supaya tidak pecah konsentrasinya. Yang kameranya aktif boleh silakan angkat tangan 3 orang pertama. Ini orangnya pada kemana? Silakan kameranya di on kan. Jika ingin bertanya nanti saya tunjuk 3 orang pertama ya. Yang sudah resen tapi tidak tampil. Atau saya buka dulu di kolom chat ya. Di kolom chat saya buka dulu, ada 32 chat. Nah, ini bagaimana cara pemakaian racun rumput agar bisa berhasil. Nah ini Ibu yang bertanya ya. Kalau mindset kita masih menggunakan racun, berarti masih gagal menjadi petani cerdas. Karena produk di PTBS ini mengandung teknologi mikroba semua untuk memenuhi lahan yang rusak. Ya, makanya untuk pengendalian gulma itu masuk ke 13 parameter. Nah, bagaimana caranya? Kan gitu ya. Nah, yang jadi masalah racun rumput ini kalau diaplikasikan itu bertentangan dengan konsep kehidupan mikroba. Nah, maka saya rekomendasikan kalau di komoditas padi ini minta lahan itu diolah secara sempurna. Ya. Karena memang lahan tersebut ya kalau diolah secara sempurna maka benih dan bibit gulma itu akan tertekan. Itu salah satu penilaian tanpa menggunakan racun. Kemudian kalau di komoditas padi yang semalam kita bahas ada yang namanya kepenyediaan gulma melalui gasrok ya, yang manual, itu pun sama lebih ramah lingkungan. Nah, kemudian di sini saya lanjut lagi pertanyaan yang bertanya. Ya, ini ada yang bertanya tentang uji efektivitas. Apa yang digunakan? Karena nah ini. Ya sebetulnya itu hanya sebatas ini saja Bapak dan Ibu ya. Ini yang bertanya tentang uji efektivitas NPK apa yang digunakan gitu. Nah, sebetulnya kita tidak mempromosikan kimia sintetis ya. Jadi itu hanya uji saja yang digunakan ya. Yang digunakan dulu waktu pengujian itu di NPK 1616 ya. Kita tidak digunakan merek dagang. Nah, itu hasilnya sangat luar biasa. Nah, sekarang substitusi penggantinya apa supaya kita ini betul mengarah pada organik gitu ya. Nah, salah satunya tadi penggunaan urin ternak yang dicampurkan dengan ekofarming original sebagai pelarutnya, ataupun 1/10 tub ekofarming original kita tambahkan urin ternak ya sebagai pemenuhan kebutuhan nitrogen. Itu pun cukup efektif juga ya untuk mengidealkan warna hijau daun untuk kebutuhan proses fotosintesis. Ya, itu ya yang bertanya tentang ini jenis NPK-nya 1616 saja ya, saya tidak sebutkan merek dagang. Berapa dosis pemberian pupuk kandang
kohek kerbau dalam 1 hektar. Kalau mau ideal-idealan, ya minimal tuh 5 ton. Insya Allah hasilnya akan melimpah. Jadi tapi bertahap ya setiap periode. Nah itu lahan yang sudah tercemar kimia sintetis, kalau mau diganti dengan arah ke organik, itu paling tidak yang namanya pupuk kandang itu 5 ton setiap kali aplikasi atau setiap tahun ya. Yang lebih bagus adalah setiap periode penanaman. Nah itu baru bisa terbentuk itu 2 tahun atau tahun kedua, bahwa lahan tersebut adalah lahan yang memang mengandung mikroba dan material organik yang cukup ideal. Itu perlu waktu 2 tahun. Itu minimal 5 ton. Nah kemudian bagaimana cara pengawasan EF dan FS untuk tanaman kapulaga dan duren? Nah, ini jadi gini ya. Jadi eco farming original ini dia berdiri sendiri SOP-nya. Ya, jadi tidak bisa dicampurkan dengan produk pertanian yang lainnya. Ya, apalagi dengan fotosintesa ya. Nah, maka tunggal saja aplikasinya, penuhi kebutuhannya tadi 25%. Nah, kalaupun misalkan kita ada urin ternak dan lain-lain untuk menggantinya, boleh-boleh saja silakan. Ya. Kemudian di sini cara pemupukan sawit di lahan gambut dengan eco farming original. Nah, ini perlu saya sampaikan ya. Jadi eco farming original ini ya, kalau misalkan di lahan sawit tersebut masih bisa mendapatkan air. Jadi ada jadwal yang direkomendasikan oleh tim Best Farming. Jadi aplikasi untuk sawit itu cukup mudah. Yang pertama, kita sediakan drum yang memiliki volume 200 liter. Yang kedua, ada sumber air tadi ya, sumber air. Kemudian bulan pertama, bulan kedua, ketiga, dan keempat itu kita gunakan eco farming original 2 tub per bulan. Ya berarti bulan pertama 2 tub, bulan kedua 3 dan keempat. Nah ini 2 tub ini itu dimasukkan ya, mau dikocok supaya homogen ke botol tidak masalah ya, cuma di sini tidak ada fermentasi. Jadi 2 tub dimasukkan ke dalam 1 liter air, kocok secara homogen, langsung masukkan ke dalam 200 liter air. Nah, di dalam 200 liter air tersebut kita tambahkanlah kompos 20 kilo saja. Ya, kompos yang sudah matang, sudah jadi, campur secara homogen. Nah, kemudian nanti bisa diaplikasikan 1,5 liter per pohon. Jadi sekitar pohon kelapa sawit 1,5 liter per pohon. Ya, atau 200 liter ini yang populasinya ya. Kalau populasinya sekitar 120 berarti lebih dari 1,5 liter. Nah, maka dari itu disesuaikan saja. Yang penting volume semprot 200 liter ini dibagi untuk luasan 1 hektar. Jadi jumlah populasi dibagi jumlah populasi pohon saja. Ada yang 1,5, ada yang hampir 2 liter, ya tergantung dari tadi ya populasi pelepah panjang dan pelepah pendek. Yang 120 pohon dan 140 pohon itu berbeda. Nah itu diaplikasikan tahun kedua, bulan kedua pun sama. 2 tub eco farming original, masukkan dalam 1 liter pelarut, masukkan dalam 200 liter air, tambahkan 20 kg pupuk kandang atau kompos yang sudah jadi. Campurkan, kemudian aplikasikan tadi 1,5 liter per pohon. Gampangnya seperti itu. Jadi bulan 1, 2, 3, dan 4 itu rutin. Nah bulan kelima, silakan aplikasi pupuk lainnya yang 20% tadi, 1,5 kilo saja, NPK 16-16, ya, di bulan ke-5. Bulan kelima. Bulan ke-6 itu tidak ada aplikasi pemupukan. Jadi dibiarkan saja sudah. Nah, bulan ke-7 itu adalah pengulangan semester pengulangan 6 bulan berikutnya, semester berikutnya. Jadi 7, 8, 9, 10 itu hampir sama dengan 1, 2, 3, dan 4 tadi aplikasi eco farming original 2 tub per 200 liter air. Jadi 7, 8, 9, 10 itu pengulangan hampir sama dengan yang bulan 1, 2, 3, dan 4 tadi. Nah, masuk ke bulan 7, 8, 9, 10, nah bulan 11 itu aplikasi 1,5 kg NPK anorganik ya. Jadi 1,5 kilo saja diaplikasikan sekitar piringan. Nah, kemudian bulan ke-12 tidak ada aplikasi pemupukan, bulan ke-13 kita ulangi lagi. Jadi dibutuhkan eco farming original itu hanya 16 tub saja per tahun. Nah, ini alhamdulillah laporan pun cukup banyak ya, cukup hasilnya signifikan ya dengan cara seperti tadi ini ya.
Nah, cuman tadi pengadaan airnya disesuaikan, memang harus betul-betul tersedia. Ya. Kemudian penambahan dolomit, ya, jika pH belum ideal itu bisa ditabur, ya, bisa ditabur paling tidak setengah kilo per pohon, ya. 366 atau sampai setengah kilo maksimal per pohon jika belum ideal ditabur dolomit, kalsium magnesium karbonat, ya, sekitar 306 atau 4 ons sampai 5 ons saja lah. Itu diaplikasikan sekitar pangkal pohon. Nah, kalau pH sudah ideal baru disiramkan dengan ekofarming original. Itu aplikasi di lahan gambut ya, terutama ya. Kemudian berikutnya yang bertanya, cara mengambil 3 gram ekofarming gimana caranya, Pak? Jadi ekofarming ini, ya, ekofarming ini kan satu tub ya, satu tub itu 30 gram. Saya ambil sampling apa ya? Nah, ini aja, gelas minum ya. Ini gelas minum ini anggap satu tubnya ekofarming. Nah, ini kalau diambil setengah, berarti itu seperduanya. Nah, ini kita ambil 1/10 itu adalah 10 bagian. Jadi kecil sedikit sekali ya. Nah, ini 10 bagian setara dengan 3 gram. Nah, setara dengan 3 gram, kemudian itulah 1/10 tub untuk 17 liter air atau satu tangki. Karena kalau kita langsung dilarutkan ke dalam botol, di situ sudah terjadi reaksi yang namanya aktivitas lactobacillus, kemudian di situ akan menghasilkan asam laktat, maka biang akan bersifat asam. Nah, biang yang bersifat asam itu tidak akan diserap oleh tanaman, itu kuncinya. Nah, maka cara mengambilnya bagaimana? Yaitu tadi, kita ambil 1/10 tubnya saja. Ataupun kita ambil pertengahan, itu kan 1/2 ya. Nah, berarti 1/2 itu dibagi 5. Nah, sama saja, yang penting 10 bagian, satu tub dibagi 10 bagian, atau 3 gramnya. Yang penting jangan kontak dengan tangan. Nah, itu pun jauh lebih simpel ya. Pak, bagaimana kalau ekofarming dibuat seperti agen hayati yang simpel, misalkan satu saset untuk satu tangki, jadi nggak bisa karena memang perubahan kemasan pun itu izinnya lebih lama lagi ya. Jadi ngantri lagi, kemudian dirubah lagi. Nah, maka saya rekomendasikan ya caranya seperti tadi aja, ambil 1/10 tubnya, ya 3 gram itu 1/10 tub. Karena satu tub itu 30 gram ya. Nah, itu 1/10 tub itu adalah 3 gram karena satu tub dibagi 10 ya, 3 gram. Ya, itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ini PSR untuk sawit di tanah gambut ya, kita tidak bahas itu dulu ya supaya konsen semua ke materi ekofarming original. Karena ada materinya masing-masing ya. Kemudian di sini ada lagi aplikasi fotosintesa ya, sama ya. Kita tidak bahas di sini dulu supaya fokus semuanya. Bahkan Bapak dan Ibu yang sudah menyiapkan materi ya, Assalamualaikum Pak Wan, untuk tanaman jagung pakai pupuk apa dan bagaimana caranya? Ya, itu perlu saya sampaikan. Di sarana pertanian base farming ya, sarana pertanian PT-BASE ini ada 2 SOP. Bapak dan Ibu silahkan pilih. Bisa menggunakan eco farming original ya, yang dibutuhkan 7 tub ya kalau sesuai brosur ya. 4 tub di hari ke H-5, kemudian 10, 20 dan 30 itu masing-masing 1 tub. Nah, kemudian 25-50% itu jangan dilepas dulu kalau ingin berhasil ya. Karena memang kebutuhan untuk jagung itu dibutuhkan dalam jumlah besar ya, kandungan nitrogen, fosfor dan kalium. Nah, kalau cerita tentang base farming itu beda lagi cerita. Ya, itu pilihan juga nanti ya. Cuma saya tidak akan bahas di sini sekarang. Jadi kita arahkan sekarang yang bertanya tentang eco farming original. Jadi kalau mau pakai jagung, pahami tadi kunci keberhasilannya yang tadi ada 4 poin tadi ya. Kemudian aplikasinya sesuai brosur yang disarankan oleh tim produsen. Ya. Cara pengaplikasian pada tanaman padi kira-kira berapa tub? Nah ini, jadi kalau bertanya, biasakan dengan luasan yang memang umum dipahami oleh orang. Ya, ada istilah rantai, ada istilah bau, ada istilah tumbak, bata, itu kan beda-beda. Nah, ini kita simpulkan pakai bahasa yang memang umum, luasannya ya. Nah, ini
Saya mau tanya Pak, cara pengaplikasian pada tanaman padi satu kotak itu berapa tuh ekofarming yang dibutuhkan? Ini satu kotak ini itu tadi relatif. Ada satu kotak 1 hektar ada nggak? Ada. Satu kotak 300 meter persegi ada. Nah maka ini harus ada penyampaian yang jelas. Secara prinsip kalau kita punya lahan, katakanlah untuk dempot, saya arahkan minimal itu 1000 meter persegi. Kenapa 1000 meter persegi? Karena supaya gampang ngitungnya. Jadi berapa meter, berapa tub ekofarming yang dibutuhkan untuk luasan lahan 1000 meter persegi. Ya tinggal 1000 dibagi 10.000 dikali 10 tub. Maka didapat 1 tub. Nah, 1 tub itu 60%-nya. Jadi kalau ini tub, ya tub ekofarming, kemudian separuhnya itu 50%. Nah, lebih dari 50%-nya itu untuk aplikasi ke media tanam, ke lahan. Nah, sisanya yang 40% itu dibagi 4 untuk aplikasi di 14, 28, 42, dan 56. Itu cara pengaplikasiannya. Jadi, kemarin ada juga yang bertanya, Pak, saya mau dempot, Pak, 42 meter persegi, bagaimana kebutuhan ekofarming? Coba pikirkan. Bisa saya berikan, cuma nanti bisa bikin pusing lagi. Makanya untuk dempot itu minimal di 1000 meter persegi. Supaya mudah ngitungnya. Jadi kalau di bawah 1000 meter persegi, apalagi 42 meter persegi ya, di bawah 100 meter persegi 0,004 itu jauh lebih pusing lagi nanti cara ngebaginya ya, seperti itu. Kemudian dilanjut pertanyaan berikutnya, cara pengaplikasian pada tanaman padi. Oh iya tadi udah ya. Nah, kalau untuk ke lahan ya, ini saya sudah melakukan fermentasi ekofarming memakai air kelapa sesuai anjuran yang ada di brosur panduan. Sudah 3 hari mulai dari hari Senin. Apakah bisa diaplikasikan ke lahan? Kalau di lahan tidak masalah. Yang jadi masalah itu kenapa dari tim base farming mengarahkan kita menghindari fermentasi, meskipun ke lahan pun kita tidak rekomendasikan fermentasi. Karena fermentasi ini setiap mitra ini multitafsir. Ya, multitafsir akhirnya hasilnya itu tidak sesuai ekspektasi karena fermentasi banyak yang belum berhasil diaplikasikan. Nah maka di edukasi oleh tim base farming kita tidak lagi mengenal apa istilah itu, istilah fermentasi untuk pembiangan ekofarming original. Jadi cukup langsung saja diaplikasikan ya. Jadi contoh misalkan gini, untuk masa pratanam ya, 6 tub ekofarming original, masukkan saja ke dalam 1 liter pelarut air biasa, kocok secara homogen, ambil 100 ml, aplikasi untuk 1000 meter persegi. Nah, kemudian untuk jagung, 4 tub ekofarming original, masuk dalam 1 liter pelarut air biasa saja yang memiliki pH 6,0, ambil 100 ml untuk 17 liter air, 1 tangki, aplikasi untuk 1000 meter persegi di masa pratanam. Nah, itu pun sama untuk ke tanaman pun tidak ada istilah fermentasi. Karena fermentasi ini sudah multitafsir, akhirnya bukan mendapatkan larutan yang ideal, malah menjadi racun. Nah, itu jangan sampai terjadi. Karena kaidah fermentasi itu harusnya itu menggunakan yang namanya selang instalasi. Cuma munculnya diversifikasi produk di PT BES, bahwa produk PT BES ini terkenal dengan adanya efisiensi biaya, penghematan biaya, bisa meningkatkan efektivitas produktivitas hasil setelah aplikasi produk di PT BES ini. Kemudian yang ketiga praktis. Nah, jangan dibebani petani ini dibuat bingung, dibuat pusing, dibuat ribet. Nah, karena ada beberapa produk di PT BES yang jauh lebih simpel. Nah, maka saya tim base farming ini bagaimana caranya mengakomodir keinginan mitra ya, supaya diarahkan ke cara yang lebih mudah. Karena dengan cara yang lebih mudah itu akan ada daya tarik kepada para petani. Tapi kalau kita tetap kekeh, harus fermentasi, nggak difermentasi nanti rusak. Wah, itu nanti orang akan memilih dan memang nanti tidak akan seimbang. Jadi diversifikasi keragaman produk di PT BES ini ya akan terus bertambah. Sementara ini baru 4 kan.
Yang on proses agen hayati ekopen protektor, izin yang 3 ini sudah izin sudah keluar semua. Nah, maka itu yang harus dipahami oleh seluruh mitra. Kemudian lanjut lagi. Pak Wan, kalau tanaman padi sudah 15 hari aplikasi eco farming, kemudian sempat minum PSR. Sampai sekarang saya tidak akan rekomendasikan. Karena SOP eco farming original berdiri sendiri. Jadi lebih baik gunakan saja 25% pupuk lainnya yang tidak ada hubungannya dengan produk based farming. Karena harus kita pahami, saya posisinya di tengah-tengah ini ya. Jadi ada 3 penyuplai produsen produk eco farming series atau eco farming brandnya eco farming ya. Ada eco farming original, ada produk PS dan fotosintesa, ada eco farming protector. Ini 3 produsen. Nah, maka ini tidak bisa dikombinasikan ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya Pak Pangatiran. Pangatiran apa nama apa ini? Selanjutnya, apa sih obat antivirus? Jadi gini ya, kalau kita menemukan pohon pisang tiba-tiba menguning, itu rata-rata bukan virus ya awalnya. Awalnya adalah biasanya serangan dari Fusarium ya, Fusarium oxysporum. Nah, itu akan masuk sistemik ke dalam jaringan, bahkan ke dalam jaringan pisang pun kalau dipotong itu ada bintik-bintik ya, itu adalah cendawan Fusarium. Nah, ini kalau mau menggunakan atau mengalihkan hama penyakit tersebut ya dari jenis cendawan, itu bisa dia aplikasikan agen hayat ekopen protector, terutama untuk melindungi tanaman dulu ya, sebagai memproteksi tanaman dulu. Kalau sudah terinfeksi, tidak ada obatnya. Karena jaringan yang serangan penyakit yang sudah masuk ke dalam jaringan, ya antara kerusakan jaringan dengan recovery perbaikan itu jauh lebih cepat ya rusaknya jaringan. Nah, maka ini harus dipahami ya, jangan sampai pengaplikasian ini ya dianggap wah ini nggak mempan, padahal kitanya yang nggak paham gitu. Maka proteksi tanaman yang sehat semuanya dengan agen hayati ekopen protector. Salah satu syaratnya 1 saset EPP dalam 14 liter air, itu bisa dikonsor 1,5 liter per pohon. Nanti akan sistemik masuk ke dalam jaringan dan tanaman akan terjaga dengan adanya agen hayati Trichoderma, Geocladium ya dan lain-lain. Itu ya. Kemudian di sini ada lagi. Saya mau tanya, cabai di polybag pertama kali 5 hari sebelum tanam saya aplikasi EF, dan aplikasi kedua 14 sampai sekarang tanaman cabai saya kerdil, sedangkan umurnya sudah lebih dari 3 bulan kembali ke tanam. Nah, jadi tadi kunci keberhasilannya. Jadi Bapak dan Ibu jangan aplikasi tunggal eco farming original kalau lahan itu belum ideal ya. Nah, ini kembali saya tampilkan, silakan Bapak dan Ibu screenshot saja ini, dipoto pakai HP boleh, pakai apapun boleh. Jadi hasil kajian daripada uji efikasi eco farming original itu tadi ya, izin edar diberikan oleh Kementan syaratnya, tapi kalau NPK-nya dibatasi oleh lembaga yang berwenang tersebut tidak boleh lebih dari 5%. Maka pengganti daripada NPK itu apa? Maka direkomendasikan oleh produsen masih menggunakan pupuk lainnya 25%. Nah, kenapa Pak Wan kok di produsen 25%, Pak Wan di sini 50%? Nah, tidak sedikit juga banyak orang yang komplain ke saya, Pak, ini padi yang Bapak rekomendasikan 25% loh Pak, eco farming-nya sesuai dengan brosur, tapi anak-anaknya seperti ini. Nah, saya sampaikan seperti ini ya. Jadi di setiap buku-buku panduan yang dimiliki oleh para produsen pupuk organik, mereka main 50% dulu. Terus saya sampaikan saja kuncinya. Kenapa? Karena lahan pertanian di Indonesia ini itu sudah terbiasa menggunakan kimia sintetis. Maka di sini 50% ini ya itu bersifatnya tidak mutlak ya. Maka dari itu 20% yang pertama ini kalau sudah ideal, maka 20% yang kedua boleh tidak digunakan. Tapi kalau belum ideal, 20% kedua harus digunakan. Nah, kalau ada pertanyaan, Pak ini 20% itu hitungannya seperti apa? Dari mana? Dari dosis pemupukan petani setempat. Misalkan Indramayu, Ponskanya 250 kilo, nah 20%-nya 62,5. Kemudian ureanya 150 kilo, nah digunakan berarti 35 kilo saja.
Kemudian SP36-nya 100 kilo digunakan berarti 25 kg saja. Itulah hitungan 20% dari dosis setempat. Nah, ini wajib diketahui. Jadi Bapak dan Ibu yang bertanya tadi di kolom chat ya, di situ ada aplikasi kok tidak ada. Nah, karena NPK-nya belum ideal, maka direkomendasikan 25-50% ini harus digunakan dulu ya. Nah, ke depan kalaupun kita ingin full 100%, berarti harus ada substitusi penggantinya apa selain NPK anorganik ini. Ya, salah satunya tadi urin ternak tadi ya. Kemudian ada lagi chatting. Oh ya, amin ya, mudah-mudahan semuanya sehat selalu juga. Karena sedang musim pancaroba sekarang. Ya, udah semua ya. Baik Bapak dan Ibu yang kameranya muncul sekarang, boleh nanti bertanya ya. Kita diskusi untuk 3 orang pertama. Tapi di sini kelihatannya nggak ada orang yang aktif ini. Silakan jika ingin ada yang bertanya, silakan. Pak Ujang Setiawan, Ibu Eli Nurhasana, Ibu Riko yang sudah resen, silakan. Pak Ahmad Abadi. Jadi semuanya videonya tertutup semua ya. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Oh, kameranya bisa terbuka. Coba saya cek dulu ya. Mas Hanafi, ini ada laporan kamera tidak bisa terbuka katanya. Mas Hanafi dibantu ya. Nah, Pak Darmaji, ada nggak nih? Saya bantu buka satu-satu dulu. Mas Hanafi, yang resen minta dibantu dibuka ya. Mas Hanafi, admin yang di kantor, bisa bantu untuk buka ini kamera. Ini banyak yang mau bertanya, tapi kameranya tidak bisa dibuka nih. Nah, sudah. Wah, pada ganteng. Kelihatan semuanya udah. Pantesan dari tadi saya kayak ngomong sendiri nih. Silakan. Boleh yang resen dulu lah. Pak Ujang mau bertanya, Pak Ujang Setiawan mau bertanya. Boleh Pak Ujang. Ibu Riko mau bertanya. Ya, Bu Riko. Kemudian boleh Pak Samsul Huda. Jadi Pak Ujang, Bu Riko, sama Pak Samsul Huda. Silakan Pak Ujang dulu nih. Di-unmute dulu Pak. Nah ini. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Silakan Pak. Salam kenal, salam sejahtera Pak. Ya, saya Ujang Setiawan dari Sukabumi. Ya. Alhamdulillah, terima kasih. Ingin bertanya Pak, kemarin kan saya beli itu apa namanya? EFS. Halo? Ya. Ya, udah saya coba siapkan pertanyaannya seputar eco farming dulu Pak ya. Iya. Ya, kemarin saya dipermentasikan, sampai sekarang belum saya berani untuk mengaplikasikan Pak lahannya. Karena di situ kan ada 5 hari ya kalau nggak salah di brosur. Dengan air kelapa. Ya, kita baru loh Pak di pertanian. Ya. Satu itu, yang kedua, satu tuba saya aplikasikan nggak keburu tuh 40% lagi. Sekarang masih tersisa karena memang keburu siang kan, nggak keburu tuh jam 11. Nggak keburu aplikasi. Apakah itu masih bisa dipakai Pak? Ya. Jadi kalau di produsen di brosur itu masih cara lama ya.
Nah ini edukasinya ini yang terbaru yaitu melalui Zoom meeting. Saya sarankan tanpa fermentasi pun tidak masalah, Pak. Jadi Bapak sekarang mau aplikasikan katakanlah eco farming original di masa pratanam. Tidak usah diperam pun tidak masalah, tidak usah difermentasi pun tidak masalah. Jadi dadakan hari ini buat diaplikasikan langsung tidak masalah. Karena berdasarkan kajian itu sudah cukup banyak mikroba yang ada gitu ya. Daripada kita nunggu lama, apalagi petani yang direkomendasikan seperti itu malah mundur duluan nantinya. Iya. Nah, maka tidak usah ada fermentasi lagi. Berarti yang kemarin sudah saya fermentasikan itu masih bisa digunakan untuk lahan Masih baru? untuk tanah boleh, silakan. Tanah ya. Nah, yang kedua yang sudah saya yang 40% sisa yang belum saya semprotkan ke lahan bukan ke lahan, ke daun terong karena kita udah mau panen, Pak. Udah ngajenang bahasa Sundanya. Ya. Itu masih bisa dipakai ya, Pak? Udah 2 hari sampai hari ini berarti. Yang 40% sisanya. Karena luas 1 hektar itu baru 60% yang saya semprotkan kemarin. Ini 40% lagi masih tersisa di biang. Sehubungan tadi saya dapat informasi dari Bapak itu bisa menguning dan zat ya. Jadi bisa ya, pokoknya jadi racun biang larutan yang sudah bermalam 24 jam, nah itu saya rekomendasikan untuk media tanam saja sudah. Jadi yang mau diaplikasikan ke daun, kita harus punya fresh, larutan fresh, itu kuncinya. Berarti yang itu nggak boleh dipakai, Pak? Boleh, cuman ke media tanam saja. Mau dikocor boleh, jangan kontak dengan daun saja. Oh, gitu. Terus yang soalnya sebagian agak sedikit menguning, Pak, memang, Pak. Sebarusan saya telepon yang di lapangan. Itu setelah aplikasi apa menguning? Iya, penyemprotan kan tadi kan nggak keburu, Pak, sampai jam 11. Sampai jam 10 saya nyemprot. Yang makanya 40% lagi, ini saya ragu ini. Oh, jangan, apalagi biang sudah bermalam itu jangan diaplikasi ke daun. Udah 2 hari sampai hari ini udah 2 hari berarti. Ya. Jadi bagaimana caranya itu diaplikasikan ke perakaran saja. Dikocor aja ke perakaran. Kalau yang ke daun kita harus punya yang fresh yang baru. Oh, baik. Karena saya lihatnya kan di brosur, Pak, yang fermentasi juga yang baru, saya juga baru belajar bertani ya, alhamdulillah. Ingin gabung. Insya Allah nanti ke depan kita rekomendasikan diganti semua itu. Ya, saya kan ngikuti anjuran dari brosur, Pak. Ya, karena memang edukasi di base farming ini kita carinya adalah cara yang memang terbaik ya. Karena fermentasi itu setiap kita multitafsir. Kita arahkan fermentasi menggunakan instalasi selang. Ada yang dibolongin karena tidak ada selang. Nah, akhirnya di situ terjadi oksidasi, oksigen masuk ke dalam biang eco farming tadi dan akhirnya bisa menyebabkan tidak sesuai nanti kandungannya. Karena oksigen itu masuk di dalam biang karena di situ ada lactobacillus. Lactobacillus adalah bakteri anaerob. Nah, maka sementara ini ikuti saja yang ada dulu ya, sambil nanti kita PR ya untuk memperbaiki brosur yang ada. Ya. Baik, Pak. Jadi pahami ya? Paham, Pak. Paham. Terima kasih banyak, Pak. Ya, karena produk ini alhamdulillah saya paling kenyang nih, Pak. Terakhir NRO saya paling kenyang ini. Sampai bisa menyimpulkan seperti itu pun hasil diskusi dengan Pak Dr. F. Saifuddin. Beliau yang masuk dalam tim untuk perbaikan kualitas eco farming original itu sendiri. Siap. Baik, terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Sukses selalu ya di Sukabumi ya. Amin. Siap. Ya, terima kasih Pak Ujang. Siap. Kemudian Bu Riko, silakan Bu Riko. Bu Riko di-unmute dulu. Assalamualaikum, Pak. Salam, silakan Bu. Maaf tadi saya keluar grup bukan kenapa-kenapa karena HP-nya nge-lag, Pak, maklum. Ya, yang mau saya tanyakan, saya kan mitra baru. Ya. Mau bikin demplot di lahan sendiri, tapi saya kan
nggak suka itu ada yang ngurusnya. Ya, Kemarin itu saya panen di 125 bata, Pak. nah, Itu pakai farming yang original itu berapa tuh buat yang 125 bata? 125 bata saya hitung dulu Bu ya. Ya, 125 kali 14 1.750 sampai 2.000 Bu ya. 0,17 hektar. Atau 0,2 lah ya. 0,2 hektar kita bulatkan jadi 2.000 meter persegi. Nah, 0,2 hektar itu atau 2.000 meter persegi itu dibutuhkan 2 tub eco farming original. Kalau untuk padi ya. ya, Nah, 60%-nya itu diaplikasikan untuk media tanam. Ya. Jadi 60% itu Bu hitungannya begini. Ya. Misalkan itu 60 gram kali 0,6. Itu 36 gramnya itu satu tub lebih 6 gram. 36 gram itu diaplikasikan ke media tanam. Itu diaplikasikan ke media tanam. Nah, sisanya berapa hari Pak? gimana? Berarti sebelum tanam ya? Sebelum tanam, karena ada rekomendasi di masa pratanam. Ya, ya. Nah, kemudian sisanya itu dibagi 24 gram dibagi 4 kali aplikasi, Bu. 4 kali aplikasi. Ya, 4 kali aplikasi. 4 kali aplikasi itu berarti nanti dijadikan ya, tunggu bentar. Nah, yang 24 gram itu bisa dibagi jadi 4 aplikasi. Jadi 24 ya, betul kan? 24 dibagi 4, nah itu 6 gram, berarti 2 tangki saja Bu. Ya. Ya. Jadi 1 kali aplikasi itu Ibu gunakan cuma 2 tangki 17 liter saja Bu. Jadi 3 gram pertama itu Ibu pakai dilarutkan dalam 100 ml air, kemudian masuk dalam 17 liter air, aplikasikan ke 1000 meter persegi. Jadi setiap aplikasi itu dibutuhkan 2 tangki saja luasan lahan itu yang 2000 meter persegi tadi atau 105 bata tadi. Ya, kita bulatkan di 2000 meter persegi. Nah, itu aplikasi 14, 28, 42 dan 56. Itu saja Bu. Nah, kebutuhan NPK-nya Ibu penuhi. Berapa persen tuh Pak? 25% saja dulu Bu. Dia umur sepekan, 7 hari setelah tanam, nah itu Ibu aplikasikan 25%. Kalau sudah ideal, maka 20% yang kedua di 33 HSC tidak usah diaplikasikan. Kalau belum ideal, tetap diaplikasikan juga. Ini jangan dilepas dulu di sini. Ya. Satu lagi Pak, yang satu lagi mah 2 bulan lagi ke panen, itu 250 bata Pak. Kalau udah mau panen yang ada aplikasi lagi. Kalau lahan Ibu sudah siap panen, sudah tidak ada aplikasi lagi eco farming original. Oh, enggak, maksudnya ada 2 lahan ya, yang satu lahannya lagi 250 bata. 2 bulan ini mau dipanen gitu. Oh, nanti mau menggunakan eco farming original. Iya. Berapa tadi Bu luas lahannya? 250. 250 kali 14. Berarti setengah bau Bu ya? Iya. 3.500. 3.500 ya dibutuhkan tetap tadi Bu. Kalau secara hitung-hitungan ya 3,5 tuh. Nah, rumusnya gampang. 60% untuk lahan dan 40% itu diaplikasikan khusus untuk ke daun atau ke tanaman. Iya. Nah, jadi ini 3.500 ini dibutuhkan 3,5 tuh eco farming original. Nah, NPK-nya tetap 25 sampai 50%. Iya. Diaplikasikan. Bisa dipahami Ibu Riko di mana? Saya pernah order apa ya? Makasih Pak. Pernah order buku Ibu ya? Iya, yang order buku. Oh iya. Ya karena namanya kenal gitu ya. Iya. Kalau orangnya baru tahu Bu. Ya. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga bisa dipahami Bu. Ya, makasih ya Pak ya. Ya, sama-sama Bu. Syukron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya Pak Samsul Huda silakan.
Pak Samsul Huda, di unmute dulu Pak. Di unmute dulu Pak. Nah ini. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Iya. Untuk eco farming kemarin sempat saya potong-potong, Pak. Rencana kan mau tak buat ke benih padi yang saya tebar, ternyata benihnya kebanjiran. Itu, Pak. Ya. Jadi sudah saya potong tapi belum saya belum saya campur dengan air. Ya. Jadi sekarang saya bungkus plastik lagi. Terus rencana besok hari Jumat kan mau tanam, Pak. Rencana mau di aplikasi apa, Pak, sebelum tanam itu? EPP Ya. apa eco farming? Itu Jadi Pak buku pertanyaan farming saya. guidebook sudah lengkap Pak. Jadi intinya EcoPlan Protector itu diaplikasikan di masa pratanam lebih awal dibanding EcoPlan original. Tujuannya untuk menetralisir racun semua, baik kimia sintetis dari pupuk dan pestisida. Begitu pula dengan serangan bakteri dan cendawan patogen, itu harus dinetralisir dulu dengan EcoPlan Protector. Nah, 2 hari berikutnya baru eco farming original. Itu tahapannya ada di buku farming guidebook, semuanya ada lengkap. Jadi pakai eco farming nggak apa-apa, Pak ya? Ya tidak masalah. Saya aplikasikan sebelum tanam ya? Ya, tapi yang didahulukan agen hayati dulu Pak. EPP? Iya. Oh siap Pak, siap. Jadi EPP dulu, nanti 2 hari berikutnya lanjutannya eco farming ya, siap Pak. EcoPlan Protector Ya. itu di H-5, 2 hari berikutnya atau H-3 itu eco farming selanjutnya. Oh siap Pak. Ya. Karena minggu besok rencana mau tanam Pak. Dah, saya belikan benih lain. Yang 3 kilo saya simpan untuk musim depan Pak. Oh gitu. Setelah panen mungkin saya menggunakan yang sisanya. Jadi Ya. masih ada 3 kilo. Sebenarnya tumbuh Pak ya, tumbuh sudah segini. Tapi karena banjir, dipotongin dengan keong Pak. Iya. Itu. Ya, itulah petani Pak. Iya Pak, karena Harus. kondisi orangnya dinas terus ya Pak. Jadi Jarang di udah, rumah. Gitu, Pak. Iya Pak. ya. Oke Pak, terima kasih. Kalau itu informasinya Pak. Untuk Baik Pak Samsuda. EPP-nya. Itu aja Ya. Pak. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Samsuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah yang namanya bertani ya. Banyak kendala, banyak resiko dan lain-lain. Tapi dari situlah kita akan dipandaikan ya di dalam segala sesuatunya, terutama akan menjadikan pengalaman. Baik, terakhir 3 orang penanya lagi ya. Mau saya buka karena sudah mau menjelang asar. Boleh yang resen acungkan tangan dulu. Oh, boleh Pak Bernadus ya. Pak Bernadus, kemudian siapa lagi? Silakan. Pak Dede Suliana sama Pak Mansur. Pak Mansur mau bertanya ya. Jadi Pak Bernadus, Pak Dede sama Pak Mansur ya. Ya, silakan Pak Bernadus dulu. Ya, Pak Bernadus silakan. Pak Bernardo dari NTT, Wah, siap. Siapa? dari Kota Kupang. Kupang ya. Ya, ya, ya. Begini Pak Wawan, saya sudah aplikasikan satu tube eco farming, Ya. dan itu sudah sekitar 3 hari yang lalu saya belum sempat pakai. Terus? Kalau saya mau pakai lagi untuk nyiram langsung di media tanam bisa tidak? Ya, arahkan ke media tanam saja, Pak. Sudah Ya, difermentasi. langsung saya akan mau ke itu pohon-pohon ini apa? Pot naga. Oh, naga ya. Ya, ya. Bisa ya, Pak? Bisa ke media tanam saja, Pak ya. Tidak boleh ke daun atau ke batang. Nah, jangan ke daun, nanti tidak sesuai harapan nanti. Oke, makasih. Kalaupun Bapak mau mengaplikasikan ke daun nanti itu harus dadakan saja, Pak. Nah, caranya satu tube eco farming, Bapak Ya. ambil 1/10-nya, 1/10 bagian. Jadi satu tube dibagi 10.
Ya, Nah, itu ya. diambil, masukkan dalam 100 ml larut air biasa saja, ya, Ya. 100 ml, masukkan ke dalam tangki 17 liter air, aplikasikan langsung, Pak. Pak, saya punya Eco Farming yang ini. Nah, itu boleh, cuma kan Ah, materinya materi Eco Farming original dulu nih. saya punya Eco Farming yang ini. Jadi saya sudah sudah aplikasikan beberapa hari yang lalu. Hah? Nah, masih ada sisa. Ya, Nah, kalau sisanya itu saya langsung ke media tanamnya bisa tidak? bisa, Pak. Bisa ya? Bapak aplikasikan Eco Farming ini fotosintesa. Iya. Ya kalau fotosintesa tidak masalah, cuma yang jadi masalah kualitas pasti menurun, Pak. Jadi jangan biang itu atau larutan disimpan bermalam-malam di dalam botol, tidak boleh kalau yang Iya, jenis iya, ini. iya, iya. Makanya kalau sudah sekitar 3 malam yang lalu, jadi saya langsung ke media tanamnya saja. Ya media tanam boleh lah. Jadi nanti ke depan Bapak kalau mengaplikasikan produk ini itu Ya. tidak boleh bermalam-malam ya, berupa larutan bermalam-malam. Seperti itu, Pak ya. Ya, ya. Oke, makasih. Ya, baik Pak Bernardo, sukses selalu di NTT Selamat ya. siang. Ya, 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 ya. Baik, terima Ya, kasih. Ya, Pak Dede silakan. 2 orang lagi udah masuk waktu asar ini. Wah, masuk deh. Pak Dede, mana Pak Dede? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, singkat saja ya. Ya Pak, ini ya kemarin kan saya mitra baru Pak. Kebetulan kemarin saya dapat informasi dari leader saya masalah biang eco farming Pak. Ya. Kemarin katanya satu biang bisa dibikin 1 liter katanya Pak ya. Ya. Dan katanya bisa bertahan sampai 1 bulan di dalam botol 1 liter dicampur air kelapa katanya Pak. Apakah itu benar apa tidak gitu Pak? Soalnya ini saya mau aplikasinya minggu depan gitu Pak. Ya jadi gini Pak, Bapak tadi ngikutin materi saya dari awal nggak Pak? Enggak Pak, kebetulan saya baru pulang nih Pak. Oh iya. Ya. Iya. Tadi dari awal sudah saya sampaikan semua Pak. Eco farming yang sekarang itu tanpa difermentasi pun kualitasnya tetap bagus Pak. Oh gitu. Jadi jangan ada anggapan lagi semakin lama disimpan semakin bagus. Oh siap. Jadi tanpa disimpan pun tetap bagus. Makanya eco farming yang sekarang itu tidak ada fermentasi baik ke tanah maupun ke tanaman. Karena dari jumlah koloni forming unit CFU per gramnya bakteri, koloni bakteri ini sudah cukup tinggi Pak, 170,5 miliar per gram. Ya Pak. Jadi kedepannya Bapak kalau mau mengaplikasikan eco farming original, jadi buat dadakan-dadakan saja Pak. Yang ke daun tadi 10 tub di dalam 100 mili, kemudian masukkan dalam 17 liter air, aplikasikan ke daun. Itu jauh lebih aman. Siap Pak. Seperti itu. Iya. Kalau untuk apa saya mau pesan buku panduannya bisa nggak Pak? Lewat mana Pak ya? Nah, boleh japri nanti Pak. Siap Pak, siap Pak. Boleh japri ke saya. Ada nomornya belum? Belum ada Pak. Nomor sepatu belum juga nih. Belum. Nomor sepatu perlu Pak. Gagal fokus ya. Berapa nomornya Pak? Boleh di yang belum punya nomor saya dicatat aja ya. 0813 atau saya bantu ketik di sini. Boleh Pak, boleh Pak. 0813 9542 4378. Ya. Ya, oke, terima kasih Pak. 0813 9542 4378 ya. Itu ada. Ya baik Pak Dede, cukup itu saja. Oke, terima kasih Pak informasinya. Baik, syukron. Sukses selalu ya. Pak Dede. Amin. Ya. Ya Rob, amin. Ya, kemudian terakhir Pak Mansur sudah masuk waktu asar ini. Mana Pak Mansur? Oh ya Pak Mansur, jadi mau bertanya Pak Mansur? Ya betul Pak. Ya silakan Pak. Satu saja ya. Iya. Ini saya Mansur dari Siak Pak. Yang beli itu kemana? PH Tanah sama buku panduan itu Pak. Oh iya, gimana Pak? Ini kan saya uji coba aja nih Pak. Saya punya air cleansing kambing itu 1 drum. Itu rencana saya kan memasukkan pupuk eco farming sebanyak 2 tub. Itu untuk 1 drum itu cukup Pak untuk apa? Pupuk eco farmingnya Pak. Untuk tanaman apa Pak? Untuk sawit. Oh, sawit tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi Bapak punya sawit berapa hektar Pak?
Ada sekitar 5 hektar, 5 hektar. 5 hektar. Bapak punya drum berarti di sana ya? Ya, punya drone. Saya air kencing kami sudah di dalam drone. Ya. Jadi cara ngitungnya gini Pak. 2 tub eco farming original itu diaplikasikan bulan 1, 2, 3, dan 4. Ya. 2 tub eco farming original itu kita buat larutan dulu boleh ya di dalam 1 liter air. 2 tub dikocok secara homogen. Kemudian masukkan ke dalam drum yang berisi air 200 liter air, Pak. Nah, itu campur secara homogen. Kalau ada kompos ataupun pupuk yang sudah matang, yang sudah jadi, boleh dimasukkan 20 liter, 20 kilo. Nah, itu kocok secara homogen. Nah, siramkan di sekitar pangkal pohon, itu 1,5 liter per pohon, Pak. Nah, itu bulan 1, 2, 3, dan 4, rata-rata itu 2 tub, berarti dibutuhkan 8 tub tuh ya. Nah, nanti bulan kelima, Bapak aplikasikan NPK-nya cuma 1,5 kilo saja, Pak. NPK anorganik dari luar ya, itu 1,5 kilo saja. Bulan ke-6 tidak ada aplikasi pemupukan. Bulan ke-7, 8, 9, 10 pengulangan seperti bulan 1, 2, 3, dan 4. Jadi dibutuhkan 16 tub eco farming original. Pupuknya cuma 3 kilo saja Pak NPK anorganiknya, yaitu di bulan ke-5 dan bulan ke-11. Ya. Nah, nanti bulan ke-13 ulangi lagi. 13, 16, dan seperti pengulangan semester pertama tadi. Bulan 1, 2, 3, dan 4. Bisa dipahami, Pak? Oke, maksud saya itu tadi yang dari 1 drum tadi, bisa dimasukkan langsung itu 2 tub itu eco farming nggak, Pak? Bisa, Pak. 2. Ya, air kencing kami kan 1 drum. Kalau langsung masuk di air kencingnya 1 drum. Ya, kalau ya, air betul. kencing 1 drum, kalau menurut saya kebanyakan, Pak. Jadi air kencingnya udah berapa ini, Pak? Berapa lama ini? Kita baru ambil kemarin, baru 1 hari. Oh, jadi kalau untuk air kencing, ya urin ternak, urin drum di dalam drum, ya, itu saya rekomendasikan paling tidak itu separohnya saja, Pak. Separohnya saja. Jadi separohnya itu 100 liter, kemudian 100 liter lagi adalah air biasa saja. Ya. Itu dikocor. Ya, pengganti nitrogen yaitu insya Allah cukup ideal, Pak. Kalau 200 liter dan 2 tub eco farming itu terlalu tinggi Pak dosisnya, Pak. Jadi saya sarankan siapkan saja di 100 liter saja, Pak. Itu drumnya drum berapa liter, Pak? 200. Nah, berarti yang separohnya Bapak pindahkan ke drum yang lain. Nah, yang 100 liter ini tambahkan 100 liter air biasa saja, Pak, supaya tidak terlalu pekat. Nah, itu masukkan 2 tub. Eco farming original 2 tub, kemudian nanti disiramkan 1,5 sampai 2 liter per pohon. Ya. Nah, itu rutin setiap sebulan sekali. Banyak nggak urinnya itu? Ya, banyak. Banyak. Banyak dibeli. Saya beli Berapa per liter, Pak? Rp1.000 per liter. Oh, 1.000 mah murah, Pak. Kalau di Bandung, daerah Bandung ini, kelinci ini hampir setara dengan Pertamax sekarang, Pak. Urin ternak itu. Ya. Kelinci ya. Ya. Ya itu masih murah, Pak. Urin apa? Urin sapi apa kambing? Ada urin sapi, ada urin apa? Kambing. Prinsipnya urin yang digunakan adalah urin yang sudah keluar dari sistem urinaria 7 hari minimal, Pak, supaya menguap dulu amoniaknya. Ya. Jadi jangan langsung ditampung, apalagi masih bau pesing itu nggak boleh. Pak. Cukup, Pak Mazur? Ya, cukup, Pak. Kasih, Pak. Yang belum ada kesempatan boleh japri saja ya, karena Ya. sudah waktu masuk sholat asar ya, dan persiapan juga mungkin ada Zoom meeting berikutnya juga ada produk di PTBS, produk kesehatan kalau nggak salah. Baik, Pak Mazur, terima kasih ya. Kasih, Pak. Ya, sama-sama. Baik, Bapak dan Ibu sudah berada di penghujung acara. Mudah-mudahan Zoom meeting pada kesempatan siang hari ini bisa memberikan terus wawasan ya mengenai produk knowledge dari Eco Farming Original. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Kemudian jika ada yang masih ditanyakan, di situ ada nomor chat saya ya di 081395424378. Kemudian yang belum masuk ke dalam grup base farming pun untuk ada pembinaan, silakan ajukan saja ya. Baik, Bapak dan Ibu, kita sempurnakan
dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza wallahu yar'ana wa yafaduna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, saya